nomor sprint 873 P Romawi 5 1128 tanggal 25 Mei. Nama besar yang selalu menjadi perbincangan di dunia politik dan militer. Puncak karirnya di militer adalah sebagai Panglima Kostrad pada tahun 1998. Sedangkan di politik, puncaknya pada pemilu 2024. Beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Sederet prestasi dan tugas negara yang pernah dia lakukan tidak lepas dari berbagai kontroversi yang juga terus menghantui dirinya. Luangkan waktu sejenak. Di video ini kita akan mengenal lebih jauh sang presiden terpilih, Jenderal TNI Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi Indonesia pada zaman Soekarno dan Soeharto, yaitu Profesor Sumitro Djoyohadikusumo. Selain pakar ekonomi, Profesor Sumitro juga seorang politisi dari Partai Sosialis Indonesia yang pada saat Prabowo lahir baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sedangkan ibunya bernama Dora Marisigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyohadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Djoyohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djoyohadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Beliau pernah bersekolah di Hong Kong, Malaysia, Swiss, hingga Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan Akademi TNI dan lulus pada 1974. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia yang berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Pada penugasan tahun 1978, Letnan Prabowo sudah menjadi Komandan Kompi Nanggala 28. Bersama Kompi Nanggala 28, Prabowo bergerak dan terlibat pertempuran dengan Fretilin. Pasukan lain dari Batalion 744 disiagakan untuk mencegah rombongan Fretilin. Dalam pertempuran jarak dekat, Sersan 1 Jakobus Maradebo berhasil menembak orang penting di pihak lawan. Orang tersebut adalah Nicolau dos Reis Lobato, pimpinan Fretilin, yaitu sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timur Timur. Menurut Ken Conboy dalam Kopassus Inside Indonesia Special Force, keterlibatan Prabowo dalam pasukan yang membunuh Nicolau Lobato membuat atasannya terkesan pada pemuda ambisius ini. Timur Timur tidak hanya jadi masa penting dalam karir Prabowo, tapi juga menjadi awal persahabatannya dengan pemuda asal Ainaro, yang kala itu menjadi tenaga bantuan operasi bernama Rosario de Marsal alias Hercules. Mereka bersahabat sampai di Jakarta. Hercules jadi kepala preman dan Prabowo jadi komandan jenderal pasukan elit Baret Merah. Pada 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus. Ia diangkat menjadi komandan grup Sandi Yuda, salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai wakil komandan komando dan komandan komando
di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya, Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden. Salah satu isu paling menonjol terhadap Prabowo terkait dengan peristiwa penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia berada di ambang krisis ekonomi dan politik yang memuncak dengan jatuhnya Soeharto pada Mei 1998. Aktivis yang vokal menentang pemerintah mulai hilang dan kemudian terungkap bahwa beberapa dari mereka telah diculik oleh tim Mawar, sebuah unit dari Kopassus yang berada di bawah komando Prabowo. Dugaan Prabowo terlibat dengan tim Mawar dibeberkan oleh mantan aktivis yang pernah menjadi korban penculikan. Salah satu aktivis tersebut adalah Andi Arief yang kini menjadi politisi Partai Demokrat. Andi sempat dikabarkan menghilang pada 28 Maret 1998. Dia diciduk tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus. Posisi Prabowo saat itu baru dilantik sebagai Panglima Kostrad setelah sebelumnya menjabat Danjen Kopassus. Merujuk pada buku Kalau Prabowo Menjadi Presiden karya Pambudi, tim Mawar telah menangkap dan menculik 9 aktivis mahasiswa. Andi Arief salah satunya yang kala itu menjadi aktivis solidaritas mahasiswa untuk demokrasi, yaitu salah satu elemen yang turut mendirikan Partai Rakyat Demokratik. Melalui wawancara salah satu majalah pada tahun 1998, Andi menyatakan telah diculik di Lampung. Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada ini diboyong ke Jakarta dan dilimpahkan ke polisi pada 17 April 1998. Namun, Andi Arief dibebaskan. Menurut Andi Arief, peristiwa penculikan yang terjadi di akhir rejim Orde Baru tersebut terjadi secara sistematis dan melibatkan tidak hanya satu kesatuan. Adapun dugaan keterlibatan Prabowo, menurut Andi Arief, terletak pada sosok pemberi perintah. Pilihannya ada Prabowo atau sosok dengan pangkat lebih tinggi. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan tim gabungan pencari fakta, ditemukan bukti bahwa tim Mawar bertanggung jawab atas penculikan dan penyiksaan aktivis. Beberapa anggota tim Mawar diadili dan dihukum, namun Prabowo sendiri tidak pernah diadili dalam pengadilan HAM. Sebaliknya, ia menghadapi Dewan Kehormatan Militer dan akhirnya diberhentikan dari dinas militer pada bulan Agustus 1998 dengan alasan pelanggaran disiplin. Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2024. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto. Bersama sang adik, Hasim Joyo Hadikusumo, Fadli John, dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, Muhdi Purwo Pranjono, serta sederet nama lainnya. Pada tanggal 6 Februari tahun 2008, Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang dikenal Partai Gerindra. Pada Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat. Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2009. Di tahun yang sama, Prabowo mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan hasilnya kalah. Pada pemilu 2019, ia kembali mencalonkan diri dan melawan Joko Widodo. Kali ini, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka didukung oleh partai dan kelompok organisasi masyarakat Islam. Sayangnya,
Prabowo kalah dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ia kemudian masuk menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dan di usianya yang ke-72 tahun, Prabowo Subianto mencalonkan diri kembali menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Kali ini, ia berpasangan dengan anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Prabowo Gibran dinyatakan menang dalam satu putaran dengan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58% dari seluruh suara sah nasional. Prabowo Subianto adalah sosok yang kompleks dan penuh warna. Isu HAM mungkin akan terus membayangi nama sang jenderal. Serangan tidak hanya datang dari aktivis HAM Indonesia, namun juga melibatkan dunia internasional. Terlepas benar atau salah, sampai hari ini Prabowo belum ada yang bisa menghakimi, sekalipun rejim berganti. Ini menunjukkan beliau orang kuat, dan Indonesia butuh itu. Dengan latar belakang militer yang kuat, karir politik yang panjang, dan kontroversi yang mengiringinya, Prabowo Subianto tetap menjadi salah satu tokoh penting dan berpengaruh di Indonesia. Terlepas dari pandangan politik dan kontroversi yang ada, kontribusi dan pengaruh Prabowo dalam membentuk arah politik Indonesia tidak dapat diabaikan. Minggu, 20 Oktober 2024 nanti, bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto akan mengemban tugas baru sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia. Selamat berjuang, Jenderal. Semoga hal baik menyertai negeri ini.